Mungkinkah gereja akan mengalami kebangkrutan ketika semakin banyak memberi? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang menghalangi gereja untuk berbuat sesuatu demi mempertahankan hidup, demi kelangsungan hidup manusia, karena ketakutan tertentu. Di awal pandemi ada banyak gerakan dibuat oleh gereja, dan kini setahun sudah lewat, bahkan lebih. Tetapi faktanya pandemi belumlah berakhir. Bahkan kini akhir-akhir ini pandemi terus menanjak demikian dasar. Kalau dulu kita hanya mendengar berita, kini orang-orang di sekitar kita atau bahkan kita sendiri mengalaminya. Pertanyaannya adalah, kemanakah gerakan-gerakan yang luar biasa yang dulu dibuat oleh gereja? Masih adakah gerakan-gerakan itu hingga sekarang? Diakui atau tidak, diterima atau tidak, ada banyak gerakan tidak terasa lagi, entah menghilang kemana. Tapi saya berani mengatakan bahwa masih ada gerakan yang tetap eksis, tetap bertahan dari awal hingga saat sekarang ini. Salah satunya adalah gerakan lumbung sembako, mengubah hutan menjadi utuh. Gerakan ini ada di lingkungan Rafael 1, salah satu lingkungan di paroki Santo Ignatius Magelang. Uniknya, gerakan ini murni dari umat. Lumbung Utah Menjadi Utuh ini awalnya berdiri itu ketika mulai corona, pada masa-masa awal corona. Berawal dari keprihatinan umat pada waktu itu, yang memang umat kami bukan umat menengah ke atas, tapi ya hanya umat yang pas-pasan. Ini muncul ide karena dari segi ekonomi itu mulai kekurangan pada masa awal-awal corona, sehingga harapannya bisa menjadi sarana bagi umat untuk menyambung hidup selanjutnya, supaya dari segi ekonominya itu tidak kekurangan. Paling tidak seadanya ada kekurangan, itu ya tinggal kurang sedikit gitulah. Nah, hebat kan? Spiritnya luar biasa. Berbagi 5 roti dan 2 ikan. Hashtagnya ambil secukupnya sesuai kebutuhan hari ini. Mengambil secukupnya untuk kebutuhan hari ini, bukan mengambil untuk kebutuhan besok dan selanjutnya, tapi khusus hari ini, secukupnya. Padahal yang namanya kebutuhan itu beda-beda. Kebutuhan saya berbeda dengan kebutuhan Anda. Dan kalau sudah ngomong soal kebutuhan, egoisme masing-masing akan muncul. Demi memenuhi kebutuhanku, sikut sana, sikut sini, yang penting kebutuhanku tercukupi. Ya, seperti yang kemarin viral itu, tak ada lagi kepedulian satu sama lain. Satu hal yang unik dari gerakan lumbung sembako, lumbung ini tidak pernah kekurangan dari sejak berdiri hingga sekarang ini. Jadi lumbung kami di Rafael 1, lumbung Utah Menjadi Utuh ini tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan, karena dari kita untuk kita,
maka selalu ada terus. Di hari ini menurut kita akan habis, tapi besok pagi itu ternyata ada lagi yang memberikan. Pelayanan yang diberikan justru semakin meningkat. Kalau awalnya hanya untuk umat sendiri, kini mampu melayani siapapun yang membutuhkan. Awalnya yang dibantu itu ya hanya lingkungan kita, lingkungan Katolik utamanya awalnya. Tetapi karena kepedulian umat saling berbagi, saling menguatkan, saling membantu, itu selalu ada dan melimpah. Maka tidak hanya saudara-saudari kita yang beragama Katolik, tapi saudara-saudari kita yang non-Kristiani pun ikut menikmati yang namanya lumbung utah menjadi utuh. Akhir-akhir ini pun mereka berani membantu, mengulurkan tangan bagi keluarga siapapun yang mengalami isoman. Walaupun lumbung sembako mengubah utah menjadi utuh ini tidak mendapat bantuan dari paroki atau kevikepan, tetapi lumbung ini justru mampu hadir menjadi contoh gerakan yang tetap eksis, gerakan yang muncul dari bawah, muncul dari umat, dan inilah gerakan yang mendayani. Lumbung ini murni dari umat untuk umat. Setahun lebih dan tetap bertahan. Kok bisa ya? Pertama, gerakan ini muncul dari keprihatinan yang sama. Bagaimana kalau masa pandemi ini kita mendirikan lumbung yang berguna untuk ikut membantu saudara-saudari kita yang kena imbas ekonomi karena pandemi corona ini. Dan kita untuk kita. Yang kedua, siapapun bisa terlibat. Bahkan mungkin yang dipandang tidak mampu pun bisa terlibat. Justru dana itu muncul ya dari kita untuk kita. Tidak ada dana yang spesial khusus dari misalnya salah satu tim atau mungkin salah satu anggota apa, tidak, tapi dari kita untuk kita. Luar biasa. Bukan hanya umat di lingkungan, tetapi umat dari luar lingkungan pun juga ikut ambil bagian membantu lumbung sembako mengubah utang menjadi utuh ini. Selain itu, lumbung utah menjadi utuh di Rafael 1 ini juga ada beberapa bantuan dari luar lingkungan yang membantu kami sehingga kami bisa bertahan dengan lebih bagus, lebih baik, bisa memberi terhadap sesama kita. Dan yang ketiga, percaya pada karya Roh Kudus. Jadi tidak ada kata istilahnya itu habis, kemudian lumbungnya tutup sementara, lumbungnya itu tidak bisa istilahnya memberi bantuan kepada, terutama kepada lingkungan kita yang Katolik, tidak. Justru kekhawatiran kita itu dijawab oleh berkat Tuhan sendiri melalui umat untuk umat, dari umat untuk umat, begitu. Mari membuka hati, membiarkan Roh Kudus berkarya di dalam diri kita sehingga tergeraklah hati, pikiran, tangan, dan kaki kita untuk berbuat sesuatu yang nyata meskipun sederhana bagi orang-orang, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Tak perlu mengejar kesempurnaan, sebab Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan kekurangan dari karya-karya pelayanan kita. Gereja adalah Anda, gereja adalah saya,
Gereja adalah kita. Ketika Anda terluka, saya pun akan merasakan luka yang Anda alami. Kalau saya terluka, apakah Anda merasakan luka yang saya rasakan? Mari berbagi tanpa takut kekurangan. Berkata.